Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka menadaburi, memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran." Dalam tafsirnya tentang ayat ini, Al-Sadi menjelaskan, pada Al-Quran terdapat kebaikan dan ilmu yang sangat banyak. Di dalamnya terdapat petunjuk dari kesesatan, obat dari penyakit, cahaya untuk menerangi kegelapan, setiap hukum yang diperlukan manusia. Al-Quran juga memuat dalil tegas tentang segala yang diinginkan, sehingga menjadikannya semulia-mulia kitab yang diturunkan Allah. Selanjutnya, beliau menjelaskan, hikmah diturunkannya Al-Quran ini agar manusia menadaburi ayat-ayatnya, menggali ilmunya, dan merenungkan rahasia dan hikmahnya. Hanya dengan menadaburi ayat-ayatnya, merenungkan maknanya, serta memikirkannya, seseorang akan mendapatkan berkah dan kebaikan yang ada dalam Al-Quran. Kita harus menyadari Al-Quran itu kitab penuh berkah dan mengandung mutiara yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat. Tadabbur Al-Quran adalah menggunakan ketajaman mata hati lewat proses perenungan mendalam secara berulang-ulang agar dapat menangkap pesan-pesan Al-Quran yang terdalam dan mencapai tujuan maknanya yang terjauh. Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid mengatakan, "Jika engkau ingin mengambil manfaat dari Al-Quran, maka pusatkanlah hatimu ketika membaca dan mendengarkannya. Fokuskanlah pendengaranmu dan hadirlah seperti seseorang yang sedang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dan tadabbur Al-Quran itu haruslah mengandung tujuan untuk mengambil manfaat dan mengikuti apa yang terkandung dalam Al-Quran. Karena tujuan membaca dan menadaburi ayat-ayat Al-Quran itu adalah untuk mengamalkan dan berpegang pada isi kandungannya. Syekh Abdurrahman Habanakah menegaskan, tujuan tadabbur bukanlah sekadar kemewahan ilmu atau bangga dengan pencapaian pengetahuan, melainkan untuk mengingatkan dan mendapat pelajaran serta beramal sesuai dengan ilmu yang didapat. Ibnu Taimiyah mengatakan, barang siapa yang menadaburi Al-Quran demi mendapatkan petunjuk darinya, maka akan jelas baginya jalan kebenaran. Ada dua manfaat lain dari tadabbur Al-Quran. Pertama, agar dapat merasakan bahwa Al-Quran sungguh-sungguh berasal dari Allah. Tak ada pula kontradiksi antara Al-Quran dan hatinya, antara Al-Quran dan kenyataan, serta antara satu ayat dan ayat lainnya. Kedua, tadabbur Al-Quran dapat membuka kalbu yang terkunci karena kalbu adalah alat paling utama untuk menangkap pesan-pesan Al-Quran. Berikut adalah contoh penerapan tadabbur Al-Quran. Assalamualaikum. Bambang itu yang sebelumnya sudah konfirmasi ya? Iya betul Kak, mohon maaf sedikit terlambat. Iya Kak, sebelumnya mohon maaf ya Kak. Oh iya, gak apa-apa. Kalian tuh kesini naik apa ya? Terus kalian tuh teman sekampus atau gimana? Kita kesini naik mobil umum Kak. Kak, sebenarnya kita tuh tetanggaan gitu. Cuma sekarang kita juga satu alma mater gitu. Nah, jadi kita kesini janjian. Seperti itu. Oke, sekarang sudah mulai kenal ya. Sebelum masuk pada kegiatan ini, saya boleh tahu Mbak ini sudah pernah melakukan kegiatan terapi tadabbur dulu? Belum, Mbak. Ya, jadi terapi tadabbur ini kita bisa mengambil dari beberapa surat. Nah, sekarang kita akan mengambil satu surat, yaitu Quran Surat Al-Insyirah. Dan tujuan terapi Al-Quran ini untuk menggambarkan dirinya secara positif. Nah, selain itu, ketika terapi tadabbur ini, Mbak akan dituntun untuk melepaskan segala emosi-emosi yang terkadang yang tidak bisa dikeluarkan. Nah, emosi yang tidak bisa dikeluarkan itu disebut juga dengan katarsis. Katarsis ini dapat memancing emosi individu. Jadi ketika pikiran kita sudah menghayati aspek-aspek psikologi dari surat Al-Insyirah dan membayangkan diri kita itu secara positif. Bagaimana Mbak? Apakah sudah dapat dipahami? Insya Allah. Bisa. Oke, baik. Sebelumnya kan Mbak ini sudah konfirmasi ya bahwa Mbak ini merasakan gejala yang sama, yaitu cemas akibat di bidang akademik ya. Kalau boleh tahu, bolehkah Mbak ini menceritakan kenapa sih kok bisa sampai stres ini?
Siapa dulu? Ya, ini saya Kak. Untuk minggu ini dan akhir bulan ini saya merasa stres. Jadi ketimbang yang tugas kuliah, jadi saya bingung untuk mengerjakan yang mana terlebih dahulu. Sedangkan waktunya itu deadline dan waktunya itu mepet Kak. Jadi terkadang di situ saya merasa marah pada diri saya dan bahkan saya membandingkan HP saya. Jadi, Kalau Mbak ini boleh bercerita, kalau saya sendiri, saya lebih ke cemas ya. Kalau misalkan ada guru yang bertanya, kemudian nyuruh untuk saya jawab tuh, saya kayak jadi takut tuh mau jawab pertanyaan dari dosen. Jadi gini Kak, kalau saya suka merasa cemas kalau dapat pertanyaan dari dosen, kayak saya tuh bingung mau jawab apa, lebih ke takut dan gak percaya diri sih. Tapi sebelumnya waktu saya SMA, saya nggak kayak gitu orangnya, cuma baru awal-awal ini nih, saya suka merasa nggak percaya diri. Saya juga di kelas tuh lebih banyak diem gitu loh. Terus juga mungkin sama ya kayak yang tadi Mbak Lilis bilang gitu, suka stres sama tugas-tugas yang banyak, ya mungkin itu. Oke, setelah Mbak Lilis berbagi ceritanya, dapat disimpulkan bahwa rata-rata Mbak ini mengalami stres terutama di bidang akademiknya. Selanjutnya kita akan mencoba nih membaca dan memaknai Quran Surat Al-Insyirah ayat 1 sampai 8. Pada bawa Al-Quran dan sudah urut kan? sudah Kak. Tadi sebelum kesini kita udah Silakan dikeluarkan. Quran surat Al-Insyirah ya Kak. Nah, selanjutnya kita membaca Quran Surat Al-Insyirah bersama-sama. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul Azim. Oke, setelah kita membaca Quran Surat Al-Insyirah bersama-sama, bolehkah membaca terjemahannya secara lebih ringan agar kita dapat memahami makna dari Quran Surat Al-Insyirah? Boleh dimulai dari Mbak Lilis. Ayat pertama yaitu bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad? Lanjut. Dan kami pun telah menurunkan beban darimu. Yang ketiga, yang memberatkan punggungmu. Kemudian ayat yang keempat, Dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Yang kelima, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. kemudian yang keenam, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Yang ketujuh, maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Kemudian yang terakhir yang kedelapan, dan hanya kepada Tuhanlah engkau berharap. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya silakan kalian hayati terlebih dahulu
tentang yang setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, betul. Jadi salah satu isi kandungan dari Quran Surat Al-Insyirah ini, setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Oke, bagus. Nah, sekarang kita pahami arti perkata dari Quran Surat Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasyrah, bukankah kami telah melapangkan laka sodrok, dadamu Muhammad, wawadokna, dan kami pun telah menurunkan angkat darimu, wizrok, bebanmu, alladhi, yang angkodo, memberatkan, zohrok, punggungmu, warofa'na, dan kami tinggikan laka bagimu, zikrok, sebutan namamu, fa'in, maka sesungguhnya ma'al usri, bersama kesulitan, yusro, ada kemudahan. Inna, sesungguhnya ma'al usri, bersama kesulitan, yusro, ada kemudahan. Fa'idha farokta, maka bila engkau telah selesai dari suatu urusan, pangsob, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Wa ila rabbika, dan hanya kepada Tuhanmu lah fargob, engkau berharap. Oke, setelah tadi saya sudah membacakan kata per kata arti dari Quran Surat Al-Insyirah ini, makna apa yang dapat kalian ambil dan selain yang tadi sudah disebutkan? Sebetulnya saya tertarik dengan ayat 1 sampai 3. Namun saya belum dapat memahami makna dari ayat tersebut. Oke, tidak apa-apa. Jadi dalam ayat 1 sampai 3 itu terdapat arti prinsip mekanika beban. Dan selain itu juga di ayat 1 sampai 3 itu terdapat sifat akhlak, yaitu ikhlas, yaitu yang terindikasi dari arti yang melapangkan dada. Dalam surat Al-Insyirah juga terdapat solusi untuk menghadapi stres, yaitu dengan memahami, menghayati, dan melakukan visualisasi dengan aspek-aspek psikologis dari surat Al-Insyirah, yaitu sabar, optimis, ketenangan jiwa, percaya pada kemampuan diri, dan tawakal. Jadi kita harus mereduksi pikiran negatif yang ada pada dalam diri kita ke arah yang lebih positif, seperti optimis, sabar, memiliki banyak kelebihan, tidak putus asa, selalu tawakal, dan sabar apabila dihadapkan pada tekanan dan kesulitan dalam menjalani aktivitas akademik. Nah, seperti itu Anda semuanya. Saya baru menyadari Kak, dengan terapi tadabbur Al-Quran benar-benar membuat pikiran saya terbuka, dan saat ini saya merasa lebih rileks dan tenang gitu Kak. Surat Al-Insyirah ini juga membuat pikiran kita menjadi lebih terarah dan membuat hati kita tentram. Alhamdulillah. Saya senang mendengarkannya ya Mbak. Semoga bisa istiqomah. Sebelum ditutup kegiatan ini, saya sedikit menyimpulkan bahwa dalam aspek-aspek psikologis Quran Surat Al-Insyirah memberikan kolerasi positif terhadap permasalahan yang dihadapi. Jadi dalam ayat 1 sampai 8 ini terdapat nilai-nilai akhlak. Dari ayat 1 sampai 3 ini terindikasi adanya nilai akhlak yang terkait sifat ikhlas, yang terindikasi dalam arti Allah telah melapangkan. Dan pada ayat 5 sampai 6 itu terdapat nilai akhlak yang terkait sifat sabar, yang terindikasi adanya kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, ayat ke-7 terdapat nilai akhlak yang terkait dalam sifat kerja keras, rajin, dan sungguh-sungguh. Dan pada ayat terakhir 8 yaitu terdapat ada nilai akhlak yang terkait sifat ketauhidan, yaitu harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sampai saat ini apakah sudah dipahami, Mbak-mbak? Alhamdulillah dapat dipahami Kak. Terima kasih Kak. Sekarang hati saya sudah menjadi sedikit lebih tenang. Kita mohon pamit undur diri ya Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Dapat disimpulkan, melalui pelatihan tadabbur surat Al-Insyirah dapat memberikan pemikiran positif dan berperilaku positif dengan menanamkan makna dan isi yang terkandung dalam surat Al-Insyirah. Dan dari aspek psikologisnya dapat memberikan korelasi positif terhadap permasalahan yang dihadapi mahasiswa yang stres akademik.